yang Jenny.ai ini juga yang gratisnya juga ada walaupun agak sedikit terbatas gitu ya. And let's write. Mari sama-sama kita menulis mulai dari RPS-nya, silabusnya, komparasinya, artificial intelligence, outline-nya, narasi dan juga analisisnya. Nah, itu Mbak Yosi nih, kita mau kasih tantangan, siapa nih yang mau kita buatkan buku? Ya, kalau saya biasanya ya, filsafat hukum Islam, ekonomi syariah, bisnis, dan sebagainya. Kita buat buku yang gampang-gampang dulu lah, jadi biar peserta itu juga bisa istilahnya itu langsung prakteknya. Oke, is me. Ya, kita mau langsung share nanti, tapi kita mau interaksi dulu nih dengan peserta nih, Mbak Yosi nih. Kira-kira apa yang ada yang mau dibikinkan, atau saya buat sendiri aja buat saya gitu ya. Kebetulan proyek saya hari ini ada sekitar 6 buku ya. Ada filsafat hukum Islam, filsafat ekonomi syariah, filsafat pendidikan Islam, itu book chapter tapi hanya 3 orang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke bintang pustaka nih gitu ya. Oke. Ya, silakan kita kembalikan dulu ke Mbak Yosi nih. Kita kasih teman-teman mau komentar Oke. dulu. Terima kasih Pak Misna, ini tadi sudah cukup banyak pengenalan ya mengenai bagaimana ekosistem pembuatan buku di masa lalu yang harusnya mungkin sudah kita lewati gitu Iya, ya Pak. betul. Kemudian bagaimana menulis buku di masa kini dengan bantuan artificial intelligence. Lalu tadi Pak Misna ini sudah menantang nih bagi para peserta di workshop online kali ini untuk menyumbangkan tema yang mungkin nanti akan kita susun bersama-sama gitu aja ya Pak ya, Iya, betul, betul. Kita melalui jadikan buku praktik langsung langsung. praktek Iya gitu betul. ya. Aha. Mungkin dari peserta ini sudah ada yang menyiapkan tema atau sudah punya rencana menulis buku tertentu, silakan disampaikan. Ya, Bisa silakan. langsung menyampaikan atau berkonsultasi atau bagaimana juga bisa ya Pak, nanti bisa langsung praktik bersama dengan Pak Misno di Iya, kesempatan workshop betul. online Nanti kita kali langsung ini. bukakan. Langsung buka. Silakan. Ada siapa aja nih? Mungkin saya Saya, menyapa. Halo Pak ya. halo, Ya, Halo. silakan Pak Ali Burhan. Kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Waalaikumsalam. atas wabarakatuh. waktunya, Bapak Wisnu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Pak, terkait dengan penulisan, apalagi yang terkait dengan AI ini. Bagi saya ini sangat baru sekali karena di samping saya sebagai dosen yang baru, sebelum mengenal istilah AI ini, saya sudah menulis sampai di pertengahan buku. Namun setelah melihat perkembangan masalah AI ini, sepertinya patah semangat itu Pak. Jadi mau seakan-akan saya mau mulai lagi dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ini Pak, karena saya di prodi HKI Hukum Keluarga. Sebenarnya saya lulusan ekonomi syariah juga Pak. Hmm. Karena saya di prodi hukum Islam, selama ini saya selalu nulis jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan juga yang perlu saya tanyakan terkait dengan penulisan buku ke depan, itu apakah sebaiknya untuk buku yang berkaitan dengan keahlian atau memang buku yang berkaitan dengan prodi itu maksud saya. Terima kasih, itu saja mungkin dulu. Oke, silakan langsung Yang, yang ditanggapi paling Pak Misro terakhir, pertanyaan. yang paling terakhir untuk AI ini semuanya harus daftar akun dulu ya Pak ya. Itu saya belum tahu sama sekali nih Pak. Ya, Terima oke. kasih. Assalamualaikum. Ya, boleh nanti mungkin dari awal sekali ya, Mbak Yosi ya. Dari mulai Iya, daftarnya kali ya betul sekali. diajarkannya. Tapi Heeh. makanya nggak perlu Silakan diajarkan di. masa ini kalau bahasa Sunda itu ngajaran meringojai kata itu. Mengajarkan anak angsa berenang gitu ya. Gak mungkin udah bisa udah canggih. Baik, terima kasih Pak Ali Burhan ya, MH ya. Jadi pertama itu sebenarnya justru yang namanya dosen itu kita itu harus adaptif gitu ya. Adaptif dalam artian itu ya oke, saya nulis dari 2004 kalau nggak saya. Saya ingat sekali nulis dari SD sih sebenarnya gitu ya. Dari SD itu saya nulis saya ganti gitu ya. Saya apa istilahnya itu saya pinjam buku di perpustakaan, kemudian saya tulis ulang gitu. Ingat sekali itu cerita-cerita ini ya fiksi lah ya zaman dulu itu ya. Kemudian juga nulis cerpen juga dan sebagainya. Jadi kita itu harus adaptif dalam artian itu oke, kita menulis buku
buku secara manual. Ya, kita teruskan sampai selesai. Ya mungkin kalau boleh dikatakan 75% buku saya juga sebenarnya ditulis manual, tidak menggunakan AI gitu ya. Nah, tapi kemudian dengan perkembangan zaman dan memudahkan plus secara akademik juga dia adalah ilmiah. Ya, kenapa tidak? Why not? Kita menggunakan artificial intelligence. Jadi tidak ada alasan untuk aduh saya udah separuh nih kayak gimana, itu sebenarnya deadlock sebenarnya. Ya nanti kebetulan saya juga di HKI juga, memang S1 S2 saya juga HKI juga, S3-nya juga memang Islamic Law juga. Jadi nanti kita bisa kerjasama nih Pak Ali, kita bisa bikin buku, kita terbitkan di Bintang Semesta nih ya, jangan khawatir ya. Jadi saran saya lanjutkan, boleh ditambahkan atau boleh kita menggunakan, ada dua ya kalau untuk referensi itu, Perplexity dan Typeset itu. Ya kenapa? Karena referensinya itu ada. Nanti referensinya itu dia paling banyak itu adalah dari jurnal. And if we talk about the academic writing today, ya kalau kita bicara hari ini tentang penulisan akademik, specifically adalah jurnal article, itu tentu saja referensi, the first references itu adalah artikel jurnal yang itu hampir semuanya full online. Itu ya. Jadi nanti selain buku, referensi buku, kita buku itu koleksi sudah banyak, kita gunakan juga gitu ya. Kemudian nanti dari jurnal juga kita untuk data-data yang sifatnya itu kontemporer, yang latest lah gitu ya, yang terbaru. Itu jawaban yang pertama. Jadi lanjut, kita bisa kolaborasi ya Pak Ali Burhan ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah kita menulis itu sesuai dengan kepakaran kita atau prodi? Ya kalau menurut saya dua-duanya. Justru kalau dari prodi, ya misalnya prodinya adalah ekonomi syariah, tapi background kita itu adalah ekonomi. Ya kita bisa, bahkan bisa kita join, kan kita bisa kolaborasikan hukum ekonomi syariah. Jadi HES tuh gitu ya, atau muamalah. Tapi kalau menurut saya bisa dua-duanya. Ya tadi, jadi ada yang sifatnya itu tujuannya itu adalah pragmatis. Oke, tujuannya itu adalah untuk prodi. Berarti semua yang terkait dengan keprodian, pendidikan, ekonomi, bisnis, manajemen, ya IT mungkin gitu, itu fokus di sana. Tapi kepakaran kita pun juga ada di situ. Misalnya tadi adalah di HKI, ya udah HKI nanti bisa lebih spesifik, misalnya keuangan keluarga. Sekarang lagi ramai tentang judi online gitu kan ya, itu kan membahayakan keutuhan rumah tangga gitu kan ya, sehingga itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi ketika kita menulis, oke, ini penulis sesuai dengan bidang kepakaran kita, tapi di sisi lain juga prodi juga memerlukan, dan nanti kan ada linearitas, itu juga memang penting juga di situ. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga kalau saran saya sih mendingan juga kita bisa menulis sesuatu yang challenging gitu ya, sesuatu yang mungkin kayaknya nggak pernah gitu, dan itu tentu saja saya bikin banyak sekali. Ternyata ini agak beda lagi mungkin next, tapi kan Bintang Pustaka ini bukan yang fiksi ya, menulis alur fiksi dengan Canva juga bisa. Kemudian Canva itu bukan hanya desain, itu bisa menuliskan ini skenario buku sebagai ChatGPT. Saya pernah bikin cerpen ya, sama bikin novel gitu, itu dengan alur prompt yang benar gitu, yang sesuai. Jadi aduh, kayaknya memang betul-betul kalau nggak kita ikuti ya kita akan ketinggalan zaman. Tapi memang ada beberapa referensi yang sifatnya itu mungkin memang belum online, terutama buku-buku klasik. Nah, tadi yang saya bilang itu, mungkin kalau di sini Pak Suhendri itu referensinya itu adalah kitab Turos misalnya gitu ya. Nah, walaupun sekarang yang bahasa Arab juga sangat banyak sekali tuh, bahkan dengan menggunakan misalnya sekarang artificial intelligence yang translator, kita itu nggak bisa bahasa Arab tapi bisa menerbitkan buku dalam bahasa Arab. Bayangkan, bahasa Inggris dan itu pakai Grammarly, itu semuanya kan sudah ready untuk dibaca gitu ya. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba buku kita tuh bisa terjemahkan ke bahasa Rusia bahkan gitu ya. Jadi kalau ada beberapa teman tips untuk ini Turnitin gitu ya. Jadi Turnitin itu biar nggak kena plagiarism, itu dari bahasa Indonesia terjemahkan ke bahasa Rusia, dari bahasa Rusia baru diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu nggak bakalan kena Turnitin gitu ya. Oke. Jadi Pak Ali, yang kedua itu adalah tadi saran saya adalah ya bisa ditulis dua-duanya ya, secara pragmatis dulu mungkin boleh lah yang prodi, tapi kemudian kepakaran kita juga harus kita kembangkan. Tapi saran saya sebenarnya bisa bergabung itu antara prodi dengan kepakaran, karena linearitas itu kan memang ada juga dalam dunia akademik gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi itu, yaudah kita berarti kita mulai dari kalau buat akun itu kan pakai akun Google itu udah otomatis ya.
otomatis semuanya gitu. Tapi nanti mungkin boleh lah dari awal juga. Boleh juga, dan di YouTube itu sangat banyak sekali membuat akun Jenny.ai, kemudian juga menggunakan typeset, menggunakan ChatGPT, yang menggunakan juga Perplexity, semuanya ada caranya, step by step-nya. Itu Boyosi ya, mudah-mudahan jelas nih. Oke, semoga terjawab ya tadi beberapa pertanyaan dari Pak Ali Burhan, Magister Hukum. Sepertinya ini dari universitas mana, Bapak? Bondowoso, Oh, Bondowoso Universitas Universitas Bondowoso ya. Bondowoso. Oke, Iya. kita Semoga sonasi nanti tadi ya. semoga tadi sudah menjawab ya Pak Ali Burhan, atau ada mau konsultasi terkait judul yang sekarang sedang digarap nih oleh Pak Ali Burhan. Oh iya, betul. Bagaimana Insya Pak? Allah nanti setelah penyampaian materi praktiknya nanti. Oh, Tadi iya. yang buku ini, mungkin buku yang tadi deadlock itu apa judulnya? Topiknya tentang apa? Lembaga Keuangan Syariah, Pak. Lembaga Oke. Keuangan Syariah. Atau mungkin bisa kita coba Pak Misno tentang bagaimana menulis buku Lembaga Keuangan Syariah dengan tema itu bagaimana Pak? Oh iya, boleh, sangat bisa Saya sekali. tulisnya manual, Pak. Iya. Manual nulisnya. Nggak apa-apa, zaman sekarang itu LKS lebih mudah. Tapi kita kan untuk coba dulu Iya, ngetes untuk gitu ya. percontohan gitu ya Pak Misno ya, dengan Contohan para betul. peserta Iya. pada workshop Kalau online LKS itu kali ini. biasanya dia lebih, ya bisa sih. Saya juga punya buku tentang lembaga keuangan syariah juga. Kemudian dia memang lebih spesifik gitu ya. Lembaga keuangan syariah, walaupun juga banyak banget. Tapi kayaknya kita boleh coba nih. Ini Iya, tawaran betul-betul. pertama ya. Jadi kita boleh dua soalnya kan kita langsung Betul. praktek nih gitu ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi satu, mungkin ada yang mau bertanya nih tentang topiknya, mau ngasih topik tentang apa? Kita mau langsung coba nih ya. Silakan. Ya, bagaimana dengan Ada yang mau Bapak Ibu yang bertanya? lain? Bapak Suhendri mungkin dari STIT Pandeglang, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Atau ada yang ingin Ya, silakan dikonsultasikan? mungkin ngasih judulnya apa Hmm, gitu untuk buku yang mau ditulis gitu, biar kita langsung praktek. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yosi ya, Mbak Yosi Sulastri, dan juga kepada Dr. Misno. Saya kira juga tidak asing, bahkan beberapa kali ketemu sama beliau. Dan juga beliau tahu tempat saya dan sering berkunjung sini juga. Dan juga kepada Pak Rianto Wibowo ya. Tapi nggak tahu beliau dari mana ini. Kalau Pak Ali Burhan dari Bondowoso, Universitas Bondowoso, Masya Allah. Dari Kudus, Ya. Pak. Dari mana, Pak? Dari Kudus. Oh, Kudus, berarti Jawa Tengah ya. Jauh ini berarti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, Jawa Barat. Banten. Ya, saya dari Banten, dan saya ketika melihat judul ini saya tertarik sekali dengan hal-hal yang baru, tetapi memang sama dengan Pak Burhan. Ini kan hal yang baru dan belum terdetik di benak ya, suatu yang gaib namanya. Tetapi jadi tidak gaib lagi, kalau jadi penasaran nanti dicari juga. Dan memang saya ada punya tujuan, sudah saya tulis juga di catatan itu. Memang saya lagi tugas untuk menulis buku dari tesis saya. Judulnya mungkin Dr. Rus juga tahu dulu, Meditasi dalam Islam. Dan alasan saya menulis meditasi dalam Islam ini tujuannya supaya, karena banyaknya kita itu kan, kehidupan kita itu dipenuhi dengan galau, ya kan, stres, ya kan, gangguan mental, macam-macam lah urusan dunia. Maka saya itu menulis tesis saya dengan judul meditasi, dulu dari Dr. Misno, meditasi dan Islam, tapi dijadikan meditasi dalam Islam. Alhamdulillah sekarang selesai, tapi tinggal menulis bukunya saja ini yang perlu. Nanti mungkin butuh bimbingannya itu dokter, mungkin menggunakan apa namanya, AL ini juga mungkin saya butuh bantuannya mungkin. Dan tapi kalau saya tesnya sudah jadi, tinggal jadikan buku saja gitu. Mungkin juga menarik bagi saya kalau ekonomi syariah misalnya mungkin sudah banyak sekali, tapi kalau meditasi dalam Islam ini belum pernah terdetik. Dan ketika itu juga saya juga mencarinya lebih kurang 3 bulan saya merenung untuk menemukan kok bisa kayak gini sih gitu kan. Mulai mencari dan diminatin semua manusia, bahkan 280 juta kita itu manusia itu pasti punya gangguan mental. Gangguan mental yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita kecuali mati. Kalau sudah mati gangguannya hanya 2, nikmat atau sengsara kan gitu. Tapi selama di dunia ini gangguannya banyak sekali. Nah dari situ saya menemukan judul itu, sempat konsultasi sama Dr. Misno juga dulu.
dan sekarang sudah jadi. Dan juga ini saya punya outline juga, mungkin bisa nanti sebagai, kalau misalnya punya Pak Ali Burhan, kalau enggak mungkin punya saya juga bisa ini. Bisa, atau perlu saya kirim Word-nya juga ada sama saya. Ya mungkin itu. Dan saya mungkin pertanyaan saya satu, mungkin Dokter Wisnu mungkin pelan-pelan untuk menjelaskan ya. Karena kita ini orang baru dan baru jadi belum, saya terus terang aja ketika menangkap itu belum tertangkap, benar-benar nggak ada yang ketangkap, cuma tadi mencatat sedikit satu aplikasi-aplikasinya itu pun masih masih nerawang semua, ibaratnya kayak kayak belum ada yang nyantol satupun. Mungkin butuh penjelasan yang detail gitu. Termasuk nanti aplikasi aplikasi kita praktek itu perlu untuk yang detail dan pelan-pelan seperti itu. Mungkin itu dari saya mungkin Dokter. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhendri. Tadi mungkin bisa temanya apa ya Pak Suhendri? Mungkin bisa Tadi kita tentang coba. meditasi. Meditasi dalam Islam gitu ya Pak ya. Ya, Ya, Pak Misna bagaimana nih Pak Misna, sudah ada 2 tema ya. atau Pak Misna akan mencoba untuk mencarinya dari 2 tema ini atau bagaimana Pak Misna? Tapi kayaknya menurut saya jangan coba-coba. Oh, Mendingan kita jangan langsung coba-coba. saja. Oh iya, betul, langsung Jangan saja. coba-coba ya. Iya, Oke, betul. tadi agak yang mungkin nanti sebenarnya masih di ruang lingkup AI gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Suhendri menyebutkan tentang meditasi itu belum banyak yang bahas. Nah, itu nyarinya di mana tuh gitu ya. Nah, padahal kita tuh punya Publish and Perish gitu ya. Publish and Perish itu adalah satu aplikasi yang khusus mencari topik yang sama. Kemudian juga kita bisa menggunakan juga istilahnya itu untuk review literatur, itu juga yang penelitian dengan bibliometrik itu juga bisa banyak sekali tuh kita dapatkan. Jadi mungkin lebih ini, jadi artinya kita nggak bisa istilahnya mengatakan ini belum banyak yang bahas nih gitu. Padahal mungkin kita lihatnya itu hanya di Google Scholar saja gitu. Kita bisa berangkat ke Sinta saja, itu sudah sangat banyak sekali itu ya. Jadi terus juga di ResearchGate, kemudian di Academia, kemudian juga di Elsevier tentu saja. Dan tadi yang paling gampang itu menggunakan Publish and Perish. Nanti saya juga punya, mungkin bisa kayak contohnya, walaupun itu sebenarnya untuk mencari topik sebenarnya. Kebetulan saya juga bimbing satu tesis juga di Singapura, itu judulnya, tapi dia fokus kepada yoga. Jadi yoga dalam Islam gitu. Karena di Singapura itu banyak Muslim yang mempraktekkan juga yoga, dan juga ada Tai Chi juga itu. Ya, ada Tai Chi juga. Nah, itu kurang lebihnya sama gitu ya. Tapi kayaknya betul, Mbak Yosi, kita akan buat 2 itu kayaknya ya. Kita akan 2. Tapi mudah-mudahan yang teman-teman yang lain, peserta yang lain nggak ini nih. Nanti kalau ada ini mungkin boleh ada tambahan juga di ininya, di mana di chat room-nya. Iya, Ya. betul sekali. Baik, kayaknya langsung saja ya. Langsung saya akan share untuk screen saya ya. Screen saya share. Oke, sudah terlihat ya screen saya, ada matahari di tengah, gitu ya, biar kelihatan saja, gitu ya. Jadi ada tujuan utama kita, gitu ya. Baik, saya akan buka ini betul-betul dari awal, ya, betul-betul dari awal bagaimana cara membuat ya menulis buku menggunakan artificial intelligence. Jadi tidak ada rekayasa, ya Mbak Yosi ya, tidak ada rekayasa ya. Oke, nah ini sudah terbuka nih ya. Jadi yang paling gampang saya rasa, tapi mohon maaf ini yang sudah canggih, yang sudah hafal, yang sudah sering mungkin agak basic nih ya Mbak Yosi ya. Jadi saya akan buka mulai dari ini, walaupun di sini sudah ada ya, ini ya. Jadi kita akan buka dari awal saja. Di sini sudah ada, tapi saya akan buka dari awal, yaitu chat anggap aja nggak tahu lah ya, chat GPT. Nah, saya akan buka chat GPT. Ya, nah kemudian akan terbuka. Nah, ini adalah laman dari pilihan ChatGPT. Nah, ternyata dia itu banyak sekali. Jangan ngambil yang ini sponsor, ini dia bayar kan. Ini juga sponsor juga. Nah, yang kita gunakan adalah ini ya, OpenAI ya, openai.com. Kita klik di sini ya. Di sini sebenarnya juga bisa juga langsung ke ChatGPT juga. Sekarang sudah generasi yang keempat ya. Saya klik di sini langsung ChatGPT. Ya, mudah-mudahan ini sudah pelan-pelan ini ya. Oke, kita buka di sini ya. Nah, kemudian biasanya ini karena sudah ada di search engine saya, sehingga bisa langsung buka ya. Bisa langsung buka di sini. Oke.
Nah, kalaupun belum, berarti kita tinggal ambil aja di sini ya. Di ininya, saya biasa langsung pakai ini nih. Tadi berarti dia home-nya ya. Di ChatGPT openai.com. Nah, dari sini kemudian kita bisa langsung mengambil ke masing-masing dari apa? Dari bidangnya ya. Maksudnya itu bisa langsung kepada bisa milih untuk misalnya untuk awalnya itu adalah mendaftar dari dari istilahnya itu akunnya ya. Jadi cara daftar akun juga sangat gampang sekali ya. Tinggal buka dari misalnya apa Google gitu ya, pakai Google-nya, klik di sini juga bisa ya. Kemudian nanti akan keluar untuk istilahnya itu dari sisi ininya apa akun yang sudah kita buat. Nanti kalau agak lama, tapi intinya kalau untuk daftar membuat di akunnya itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Nah, nanti yang paling penting adalah di prompt-nya atau di perintahnya itu agar nanti kelihatan lebih bagus. Jadi nanti yang penting pertama itu pahami dulu tentang cara menulis buku itu dari mana sih mulainya gitu ya. Oh, ternyata kalau dari saya itu biasanya kita mulainya itu adalah dari outline, membuka outline. Nah, ini sudah terbuka. Ini adalah akun saya ya. Ini akun saya nih. Kemudian kita langsung bisa ketikkan di sini message chat GPT ya. Nah, di sini. Tapi karena ini adalah tambahan lagi ya, saya akan buka lagi satu lagi yaitu di saya ambil tadi di Gemini. Ya, dulu itu Bing ya, di bing.ai gitu ya, tapi sekarang sudah pakai Gemini. Jadi saya akan contoh buat dua karena ini nanti kita untuk membandingkan ya, untuk membandingkan antara ChatGPT dengan Gemini ya, antara ChatGPT dengan Gemini. Nah, saya mulai ya. Tadi kayaknya saya pilih yang pertama dulu adalah lembaga keuangan syariah. Prompt-nya, perintahnya saya tulisnya begini. Buatkan outline buku dengan judul ya, dengan ini karena manusia jadi sering salah. Kalau yang pakai HP lebih keren lagi, kita bisa pakai voice comment ya. Jadi nggak perlu ngetik lagi. Ini sebenarnya bisa voice comment juga di sini nih sebenarnya nih ya. Tapi biar manual lah, biar tahu dulu ya. Buatkan outline buku dengan judul Lembaga Keuangan Syariah ya, sebanyak 14 ya, 14 bab dengan rujukan RPS di perguruan tinggi di Indonesia. Perintahnya ini. Jadi buatkan outline buku dengan judul Lembaga Keuangan Syariah sebanyak 14 bab ya, dengan nanti dia sebenarnya kalau IA itu typing sedikit error juga masih bisa. Saya ulang lagi. Jadi promptnya setelah buka ChatGPT itu buatkan outline buku dengan judul Lembaga Keuangan Syariah sebanyak 14 bab dengan rujukan RPS di perguruan tinggi di Indonesia. Ya, RPS nggak usah pakai D ya, biar nanti lebih jelas. Nah, saya langsung enter ya. Langsung enter, kita akan lihat sebenarnya ini bisa ada pilihan juga improve, ada mungkin ada usulan tambahan, ada continue juga. Kita lihat. Sekarang ini kita dari awal ya. Oke. Ini yang ada di ChatGPT. Ya. Nah, tentu dia bilang itu. Ini outline yang dibuat oleh ChatGPT. Tapi saya nggak yakin ya. Maka saya harus tambah satu lagi. Saya ngambil dari Gemini. Ya, kalau mau 24 jam bisa jadi satu buku ya pakai ini. ChatGPT nanti referensinya nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah hasil yang ada di ChatGPT. Ya, mulai dari pendahuluan, LKS, pengertian lembaga keuangan syariah, sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, peran dan fungsi lembaga keuangan syariah dalam ekonomi Islam, bab 2-nya dasar-dasar hukum syariah dalam keuangan, produk dan jasa lembaga keuangan, kemudian nomor 4-nya itu langsung ke spesifik, pertama perbankan, kedua pasar modal, kemudian asuransi atau takaful, manajemen risiko, kemudian akuntansi, kemudian keuangan mikro syariah, peran lembaga keuangan syariah, regulasi dan pengawasan, perbandingan lembaga keuangan, inovasi dan teknologi, masa depan lembaga keuangan.
Nah, ya biar yakin, ini kan dari ChatGPT hasilnya nih, ya. Ini dari ChatGPT nih, ya. Nih, saya ngambil sekarang, saya ganti pindahkan ke Gemini, ya. Tapi saya akan copy dulu, prompt-nya persis, ya. Ini perintahnya persis, ya. Ini buat outline, ya. Saya copy ini, kemudian saya ke Gemini. Nah, Gemininya ini juga sama, yang tadi ya, ini juga sama persis. Enter a prompt here, ya. Oke, saya ketikkan seperti ini. Nah, langsung ini dia kalau hebatnya bisa use a microphone, but better in English ya. Ini, tapi saya pakai bahasa Indonesia dan pakai tulisan saja. Sama, buatkan outline buku dengan judul Lembaga Keuangan Syariah sebanyak 14 bab dengan rujukan RPS perguruan tinggi di Indonesia. Kita langsung submit, ya, enter. Kita akan lihat. Saya mau bandingkan. Sebenarnya saya punya satu lagi itu simplified, ya. Nah, ini yang diperoleh dari Gemini, ya, dari gemini.google.com, ya. Ternyata polanya itu kalau yang di Gemini itu dia mulai pendahuluan itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Wah, ini kayaknya deket-deket sama ini nih, apa namanya, tesis, skripsi, disertasi, ya. Jadi sampai pakai rumusan masalah segala gitu ya. Nah, namanya juga artificial intelligence, wajar lah ya. Ya, mungkin nanti kita nggak akan ambil ini. Kita mungkin langsung ke sini ya. Jadi pendahuluannya nggak kita bahas, langsung ke konsep dasar lembaga keuangan syariah, sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oke. Kemudian juga jenis lembaga keuangan, ini disebutkan nih, bank syariah, BMT, koperasi, asuransi, lembaga keuangan syariah lainnya. Termasuk ya kalau BPRS itu ya masuknya ke bank ya, bank syariah. Produk lembaga, simpanan, pembiayaan, layanan, tata kelolanya ada Dewan Syariah, ada manajemen risiko, ada good corporate governance, kemudian perannya kontribusi, peran lembaga, kemudian pengawasan LKS-nya itu ada OJK, ada DSN, kemudian mekanisme pengawasannya, ada akuntansi dan pelaporan keuangan, cukup detail, etika bisnis lembaga keuangan, perkembangan teknologi informasi TIK di lembaga keuangan, isu-isu aktual lembaga keuangan syariah sampai masa depan, dan bab keempatnya itu penutup. Nah, ini kalau di hebatnya itu di Gemini itu ada referensinya. Ini di LL Dikti, ini ada konten perkuliahan, ada peraturan BPK, ada ngambil dari Febi UIN Jambi juga, ada UIN Suska juga ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Masih penasaran? Saya bisa pakai yang simplified ya. Tapi nanti kalau waktunya agak pendek, nanti kayaknya ini aja ya, dua ini aja ya. Oke, kita berangkat dari sini. Di ChatGPT dengan yang di Gemini. Ini ChatGPT hasilnya ini tadi ya. Kemudian yang Gemini ini kita bandingkan. Nah, sebenarnya ini kalau biasa seperti ini saya sambil buka juga Microsoft Word-nya supaya nanti bisa menampung yang ada di tulisan itu ya. Oke, sebentar saya akan buka Microsoft Word-nya ya supaya nanti bisa kita bandingkan. Mati itu, Halo, terputus. Pak Misno. Sepertinya terlempar beliau kayaknya. Oh iya, betul. Kita menunggu terlebih dahulu supaya pemateri bisa bergabung lagi di ruang Zoom. Mohon maaf nih, aduh biasa nih problem negara berkembang nih suka begini. Lagi Baik, kami semangat lagi. iya betul, sedang semangat-semangatnya tiba-tiba menghilang gitu ya Pak. Kami jadi Ya kehilangan nih benar. informasinya tadi. Bagaimana Pak Nggak Misno? apa-apa. Apakah ada kendala atau sudah bisa dilanjutkan kembali? Oke, udah bisa lanjut ya. Oh Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf Silakan Pak tadi. Misno. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya share screen lagi. Ini saya sudah pakai dua juga untuk memastikan nanti jangan sampai ada yang mati ya.
Tadi saya pikir pakai jaringan di laptop doang udah cukup. Bentar. Gitu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini tadi saya sudah sampai kepada membuka ini, apa namanya, untuk Microsoft Word-nya ya. Saya ulang lagi. Ya, bentar. Saya ulang lagi di sini, saya matikan ini dulu. Baik. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ya, jadi langkah untuk membuat buku menggunakan artificial intelligence itu diawali dengan membuat outline, ya. Nah, tadi satu contohnya itu adalah yang kita sudah hasilkan di ChatGPT ini dan juga yang ada di Gemini, ya. Serta juga yang ada dari Simplified ini sebenarnya ada juga. Tapi kayaknya kalau waktu terbatas kita pakai yang 2 saja lah ya. Ini saya matikan saja. Ya, oke. Nah, di sini ini sudah kita temukan, sudah ada outline-nya. Ya, ini outline-nya tadi saya gunakan yang konsep dasar, kemudian sejarah lembaga keuangan. Nah, ya. Nah, langkah berikutnya ini setelah kita copy, ya. Saya sebenarnya lebih prefer ke ChatGPT karena dia tadi dari sisi istilahnya itu apa? Alurnya itu dia bagus gitu ya. Cukup bagus. Nih, saya ulang lagi yang ChatGPT biar kelihatan ya. Nah, ini. Jadi setelah itu saya langsung copy. Ini tangkap tadi udah selesai ya. Saya lihat dari atas. Nah, saya tarik ini gambarnya dulu. Nah, dari sini ya, dari sini saya ambil dari sini pendahuluannya saya rasa lebih cukup bagus nih. Jadi setelah kita dapat jadikan outline-nya, berikutnya saya copy. Ya, ini biasa saya blok padahal sebenarnya langsung klik yang di sini juga bisa sih sebenarnya. Yang di bagian bawah ini bisa, tapi saya copy aja di sini ya. Agak lebih gampang. Lebih mudah saya copy, kemudian saya akan letakkan di Microsoft Word saya ini ya. Saya biasanya pakai agar lebih bagus, saya pakai paste spesial, kemudian pakai unformatted text ya. Saya biasa pakai yang unformatted text ya. Pakai paste spesial, kemudian pakai unformatted text supaya dia tidak terdeteksi dari internet biasanya ya. Kemudian saya akan gunakan pakai Times New Roman, kemudian di spasi yang 12. Nah, ini kita sudah dapatkan, kita tulis saja di sini outline. Ya. Nih, kalau manusia kan bisa salah-salah ya, outline buku. Nah, judulnya adalah kita besar saja berkaitan lembaga keuangan syariah. Oke, saya kasih bold. Nah, ternyata dari ChatGPT itu ditawarkan bab 1 adalah pendahuluan. Saya kasih bagi boldnya, saya kasih bold. Begini ya, supaya lebih jelas ya. Ini ada gangguan ini. Oke ya. Nah, ini adalah bab 1 pendahuluan ya, pendahuluan ya, bab kemudian ini. Ya, ini saya kasih ini. Kemudian nah, nanti kan kalau itu cukup panjang ya. Jadi begini, setelah ini ketemu nih ya, kita dapatkan ini gitu ya. Berikutnya adalah kita akan menulis satu-satu ya, menulis satu-satu dari bagian ini. Jadi pengertian lembaga keuangan syariah ya. Saya copy, klik kanan ya, kemudian copy ya di pengertian. Jadi kan kita udah sampai lembaga keuangan syariah bab 1 pendahuluan lembaga keuangan syariah. Maka kemudian saya akan gunakan ini pengertian lembaga keuangan syariah, kita akan tulis satu-satu gitu ya. Kemudian saya pindahkan ke di sini di ChatGPT ya. Nih, jelaskan. Jadi prompt-nya itu biasanya jelaskan ya ini pengertian lembaga keuangan syariah menggunakan ya referensi mutakhir ya sebanyak misalnya 10 halaman. Ya, nanti mau pilihnya berapa? Langsung enter. Ya.
Nah, dia akan menentukan. Nah, ini pengertian pendahuluan, ya. Oke, nah, bayangan saya dia langsung bicara tentang pengertiannya. Nah, seperti ini langsung sampai secara lembaga, prinsip dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak setuju, misalnya mau kita tambahkan, ya, maka kita bisa ganti dengan ini, dengan apa? Dengan di sini, tinggal klik di sini. Jadi kita hanya fokus di secara detail. Jelaskan pengertian lembaga keuangan secara detail berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sumber misalnya itu valid ya atau kompeten atau mutakhir. Nah, jadi yang paling penting adalah membiasakan untuk buat ininya, buat apa promnya. Kita ulang lagi, dia akan mengulang. Jelaskan pengertian lembaga secara detail. Nah, dia akan langsung sebutkan undang-undangnya. Ya, lihat. Undang-undang nomor 1 tahun 2008. Ya, jadi ini kan nggak perlu diinikan lagi nih. Nah, ini tambahkan tentang undang-undangnya dari OJK juga nomornya juga sudah ada, gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsipnya, gitu ya. Nah, kalau mau kita boleh tambahkan di sini ada referensinya, ya. Nah, kalau udah seperti ini biasanya saya langsung copy. Tapi tadi kan kita sumbernya 2 ya. Jadi biar mantap gitu ya. Biar mantap ini saya akan copy ya. Saya akan copy kemudian saya pindahkan ke Gemini. Ya. Nah, ini kan tadi yang ini udah nih ya. Ini kan yang outline ini udah nih. Nah, outline-nya kan udah ya. Nanti kita satu-satu ditulis gitu ya. Nah, di sini kita tulis lagi jelaskan ya pengertian tadi ini sudah ya. Jelaskan pengertian lembaga keuangan syariah secara detail berdasarkan undang yang berlaku dan sumber mutakhir. Ini juga enter juga. Nanti kita akan bandingkan. Nah, dia lebih detail lagi. Ya, dia hebatnya Gemini itu karena dia milik dari Google Inch ya, di Google. Jadi dia lebih detail. Pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Ya, kemudian penjelasannya, prinsipnya ini menurut sumber mutakhir ini dari LKS ya, dari OJK ya, ini ngambil dari Universitas Pajajaran juga dia ngambil gitu ya. Nah, semuanya nanti konteksnya seperti itu terus gitu ya, satu-satu. Nah, ini langkah yang pertama ya. Jadi dikasih sumbernya juga, kita kasih close, ini sumbernya ya di OJK Go ID. Kemudian ini juga beberapa tulisan ini tentang OJK juga lembaga keuangan. Nah, yang paling penting itu adalah ini ya. Untuk meyakinkan kan pertama berarti saya copy ini dulu. Saya ngambil yang di ini ya, yang saya ambil yang di ChatGPT. Ya, saya ambil ini. Saya ambil dari sini, kemudian ke sini ya. Ini sampai IMF sampai kesimpulannya nggak usah. Saya copy ya. Kemudian saya letakkan di bagian ini, pengertian lembaga. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita ini kan biar rapi. Biasanya saya lebih senang sebenarnya ke rata kiri semuanya. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya paste spesial. Saya biasa menggunakan paste spesial, unformatted text, kemudian oke. Nah, seperti ini, nanti kita tinggal atur, edit dari ininya saja. Dari sumbernya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya biasanya, ya tinggal kita ngatur-ngatur aja. Ini misalnya pakainya itu 0. Nah, seperti ini. Kemudian biasa standar itu adalah biar agak besar dulu, 1,5 dulu. Nah, ini ya. Tinggal kita naik-naikkan ke atas. Nah, kemudian, ini langkah yang paling penting. Ya. Yang paling penting langkahnya itu adalah bagaimana ini kan dari tadi sumber yang ini ya, dari sumber yang istilahnya itu peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan. Saya hapus, saya ambil dari sini saja. Nah, ini ya, ada beberapa. Nah, ini saya tinggal merapikan saja. Nah, kalau merapikan ini justru kalau bilang ini manfaat dari penulis, ternyata ketika kita menulis itu kita pinter. Ya, pinternya kenapa? Karena kita sambil ngedit. Jadi kalau nggak ngedit ya nggak pinter, nggak tahu gitu ya. Nah, seperti ini, biar kayak buku, kelihatan saya pakai tab lah ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan dia semuanya itu dari mana? Ini kan semuanya adalah dari aturan perundang-undangan. Saya pengen tambah, karena kita bicara tentang pengertian,
maka saya tambah dengan di ChatGPT, ya, sebutkan atau tuliskan, nanti macam-macam beda, biasa hasilnya beda. Tuliskan pengertian lembaga keuangan syariah menurut ahli atau pakar kontemporer. Nah, kita akan lihat. Tadi kan dari contoh ya. Nah, jelas menyebutkan tuh Pak Antonio Syafi'i menyebutkan ya, oh dia sama tuh, orangnya sama, kelebihan dari itu tuh. Syafi'i Antonio, kemudian Rodley Wilson, kemudian Monzir Khaff ya, kemudian Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. Nah, Khalid Abud juga. Nah, ini kita copy satu-satu, baru nanti kita pindahkan. Jadi untuk melengkapi itu, jadi kan nggak bisa lah hanya dari undang-undang saja, dari ini saja ya. Ini dari 5, kita boleh ada pilihan mau ambil yang mana nih. Misalnya ini kan Syafi'i Antonio dengan Antonio Syafi'i kan sama ya. Jadi saya pilih yang ini saja, yang sampai 2 ya. Yang sampai 2 lagi-lagi saya copy ya. Kemudian saya pindahkan ke Microsoft Word saya di sini. Ya untuk melengkapi, tadi kan baru tulisan ya, secara bahasanya, secara istilahnya dari para tokoh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan saja dengan tambahan dari kata-kata kita. Ya, misalnya ini kan sudah nih, ya. Langsung ke Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan dalam bukunya ini lembaga yang berbasis berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini juga Rodli juga dan seterusnya banyak sekali. Kita tinggal masukkan. Oke, kita next ke referensi. Nah, kita sekarang menggunakan ini, kita anggap saja sudah ChatGPT semua sama, jadi dibuat semua satu-satu ya, per babnya ini kita buat gitu ya sampai detail. Nanti satu-satu, jadi 24 jam itu selesai harusnya ya. Apalagi buku-buku yang ini. Nah, nanti kita sertakan satu-satu nih, Mbak Yosi ini ya, jadi perbankan apa. Saya kasih contoh loncat lah ya. Loncat nih, saya loncat dulu ya sebelum nanti ke referensi. Saya ingin tahu tentang sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan perbankan syariah. Maka kemudian saya akan klik di sini. Ya hari gini masih nyari-nyari buku dan sebagainya. Aduh, habis waktunya kali ya, Mbak Yosi ya. Di sini tuliskan sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia aja lah ya. Nah, enter, kita lihat. Oh, perintisan 80, 90, 83, 91 ya, regulasinya ya, ini 90, 2000, 98, 99, konsolidasi dan ekspansi, ada lengkap sekali. Kalau kita pengen detail ya, misalnya di sini 90, saya bisa tulis lagi, jelaskan lebih ya, lebih detail perkembangan perbankan syariah pada tahun 1980 sampai 1995 lah, karena Abang Muhammad itu ini berlima ya. Ini kalau salah-salah begini dia udah baca, nggak apa-apa. Kita lihat. Nah, dia lebih detail lagi ya. Diskusi akademik dan ulama, studi riset dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini pembentukannya terus nih Bang Muhammad, karena dia 9192 kan, dia otomatis masuk di situ. Nah, ini tinggal kita tambahkan sedikit dan narasikan. Jadi kemarin tuh ada sempat ini, ada satu profesor itu dia mungkin kalau nyuruh anak buahnya pakai ChatGPT itu kelihatan banget gitu ya. Walaupun nanti ada Turnitin juga, anti AI juga, tapi kan kita bisa pakai Paraphrase juga bisa ya. Oke, kayaknya sampai sini sudah selesai. Saya ingin tadi ambilkan ininya, ya, ambilkan referensinya, karena ini yang paling utama nih. Jadi sering sekali ya mahasiswa itu selalu bingung. Ini Pak, kalau ChatGPT nggak ada referensinya Pak, padahal ada nih. Ini kan POJK nomor 5 kan udah jelas, tapi saya ambil inilah, ya. Oke, saya ambilin. Ini kita langsung ke step yang kedua, yaitu cara mencari referensi. Ya, cara mencari referensi, paham ya? Buat outline, kemudian dibuat satu-satu secara keseluruhan, ya. Kemudian saya akan langsung ke ini, ya, cara mencari referensi. Tadi kalau
ChatGPT dengan Gemini itu untuk membuat outline dan melengkapi tulisan-tulisannya. Sedangkan ya untuk mencari referensi tadi saya menggunakan typeset ini satu yang pertama, yang kedua saya juga pakai Perplexity ya, plus satu lagi saya bisa menggunakan Jenny.ai. Ada 3 langsung saya buka nih ya. Pertama di typeset ini sangat mudah sekali. Ini karena saya sudah daftar tinggal pakai ini aja ya. Gampang, saya pakai akun Google juga. Nah, di sini ini ada literatur review, ada chat with PDF, ada ekstrak data, ada paraphraser. Jadi langsung bisa diparaphrase dan kan nanti Turnitin itu bisa kelihatan. Oke, tadi saya sudah copy, saya mau cari referensinya dari perkataannya Pak Safiantoni. Ini ya. Ya, jadi sosial dan ekonomi. Kita mungkin lihat lebih detail dari awal. Ini saya mau cari referensinya. Oke, ini mulai dari awal. Dari sini sebenarnya saya lebih bagus dari sini aja. Ini kan ada referensi sebenarnya tuh, ya, kamu tinggal cari. Tapi saya kayak copy saya dari sini. Lembaga Keuangan Syariah adalah, gitu ya, sampai ke ujung, ya, etis sesuai dengan hukum lembaga ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi pada kesejahteraan sosial, keadilan dan ekonomi. Saya mau cari referensinya. Oke, saya enter. Tunggu dalam beberapa detik, ya. Dia sedang baca dari berbagai referensi yang ada utamanya itu di jurnal. Dan kabar baiknya itu dia bisa langsung kita buka jurnalnya. Gitu ya. Jadi mau dari yang paling malas sampai yang paling rajin tuh dengan AI ini sangat mungkin sekali. Ya, nah ini hasilnya. Kita lihat ya. Mudah-mudahan masih kelihatan ya Mbak Yosi ya. Aman Pak, masih terlihat. Masih. Sedang menyimak nih. Ya, ya betul. Nah ini yang pakai typeset kita sambil tunggu. Saya juga buka yang di Perplexity juga, ada AI juga. Ini mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Ya, ini juga sama as anything. Kemudian kalau yang English itu pakai apps Jenny.ai ya. Sebentar. Ini kayaknya sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ini saya close saja supaya jaringannya bisa lebih ini. Ya, saya langsung ke sini. Ya, di Perplexity dengan Jenny.ai. Nah, ini juga sama. Nanti termasuk banyak sekali AI yang bisa digunakan. Misalnya, saya pernah saya kasih tugas sama satu teman itu menerjemahkan 10 jurnal, gitu ya. 10 jurnal suruh terjemahkan. Aduh, saya pikir-pikir gimana caranya gitu. Akhirnya ternyata ada AI yang menerjemahkan langsung satu file. Jadi 10 jurnal dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak lebih dari 5 menit. Bayangkan. Sekarang bukan hanya menerjemahkan, tapi mengambil dari intisari dan juga riset gap-nya jurnal itu juga sudah ada. Nah, kalau di Jenny.ai, dia bahasa Inggris, tapi dia, walaupun kita bisa masukkan tuh bahasa Indonesia, tapi dia itu bisa langsung translate ke bahasa Inggris dan juga bisa mencari sumbernya di dalam bahasa atau menggunakan bahasa Inggris. Kita tunggu ya. Ini kayaknya agak sedikit ini apa namanya gangguan ini aja. Dan semuanya di YouTube itu ada. Jadi alasan untuk nggak bisa gitu ya. Jadi semua di YouTube tuh lengkap semuanya. Saya juga beberapa kali sudah bahas tentang ini juga ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang tadi nih Mbak Yosi ya. Ya, tadi kan saya bicara tentang lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah terus sampai filantropi dan keluarga pembiayaan secara efektif. Ini referensinya satu. Ya, sebentar. Nah, referensi satu itu di sini. Increasing Literary Investment Assistance in Sharia Financial Institution or Muslim Study Group in Suburbs of Palangkaraya City. Ini jurnal. Ini kita bisa langsung copy. Ya, bisa langsung copy. Ya, kemudian kalau citasi tinggal ketika ini editorial, ini ada Professor in Financial Islamic Banking. Ini ada artikel juga. Jadi dia kalau yang di space ini dia lebih banyak itu jurnal. Karena buku itu belum semuanya bisa dilihat. Tapi justru tadi saya katakan jurnal itu paling yang utama. Dan ini kita klik ini saja misalnya, dia langsung otomatis membuka di halaman baru jurnal yang ada.
Nah, sehingga kemudian tinggal disitasi, ya, tinggal citasi seperti ini, ya. Ini di sininya nih kita ambilkan, ini kan referensinya banyak banget nih. Tinggal mau pilih, ini kan ada 5. Mau pilih yang mana? Nih, misalnya yang satu ini adalah increasing tadi Tri Hidayati. Yang kedua adalah Bibina Salma, ini di Isra di Malaysia. Yang ketiga itu adalah Daniel Shah, ya, ini juga jurnal. Yang keempat itu adalah Iqbal. Yang kelima itu ada Iqbal sama nih. Yang kelima itu adalah Nurul Rafiqul Lubis. Ini karena memang kebijakan semua jurnal itu dimasukkan ke online. Ya, jadi mungkin mohon maaf misalnya ada orang di ujung Nias sana yang menulis, itu langsung kita bisa detect gitu ya. Nah, ini juga sama ya, ini referensinya itu adalah yang beberapa orang itu. Nah, kalau kita mau ambil referensi, tinggal misalnya saya ambil yang nomor ini ya, agak-agak unik nih. Ya, ini pakai English ya. Nah, ketika dia loading, dia akan mencarikan referensinya, ya kita bisa tinggal download. Jadi kalau dibilang apa asal ngambil enggak juga, karena memang dia ada referensinya, ada jurnalnya, nah termasuk buku juga. Nah, ini memang kalau secara bisnis perbukuan ini agak sedikit mengancam nih, agak sedikit mengancam eksistensi dari buku gitu ya. Makanya nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi kalau jurnal ini ya, maka nanti ada sisi bisnis yang lainnya. Nah, ini kita bisa masukkan ke first notebook ya untuk kita simpan ya. Kemudian ini simpanan ini saya ini bisa di-download juga. Kemudian yang paling penting itu adalah nanti ketika kita mau ngambil ini, ya tinggal kita citasi saja, ya kan ya. Nah, misalnya ini kan hasilnya ini nih, kan ya. Ini dari referensinya, jurnalnya. Ini bisa ngobrol sama chat with paper ini tentang isinya apa sih di dalam ini, gitu ya. Jadi ini abstraknya, kemudian isinya apa, gitu kan disebutkan. Dia hampir sama dengan Jenny.ai, ya, di mana dia juga bisa menanyakan tentang isi utama dari Jenny itu apa sebenarnya. Ya, dia bisa add dokumen, bisa copy, bisa reference dan sebagainya. Nah, saya mau tunjukkan yang Jenny, ya. Dia yang gratisnya juga ada, yang berbayarnya juga ada. Ini kayaknya di WiFi saya pakai pribadi padahal ya. Nah, dia bisa nanya tentang ini, jelaskan tentang papernya dalam 2 ini, conclusionnya, result of papernya, lengkap semua metodenya, dia lengkap. Jadi kita tinggal mau yang mana sih gitu ya. Nah, termasuk misalnya oke lah, saya kasih contoh tentang resultnya. Nah, dia yang ini dia baca ya, bukan ngopi, jadi membaca kemudian disimpulkan dengan artificial intelligence itu. Nah, kita tunggu nih. Jadi result dari paper yang ini itu apa sebenarnya? Ya, kayak kita pindah ke sini lagi. Ya, kalau mudah-mudahan nggak terlalu cepat nih karena waktunya agak-agak terbatas ini ya. lebih detail lagi. Jadi kalau seperti ini, ya jadi nggak ada alasan untuk istilahnya itu kita cari referensinya mana nih gitu ya. Nggak ada tuh ya, nggak ada karena referensi itu sudah jelas. Kalau mau nambah lagi boleh. Kemudian ini juga bisa disetting untuk yang premium yang sumbernya itu adalah Scopus. Ya, yang Scopus ini ya. Jadi dia ini, tapi yang gratis juga sebenarnya udah cukup juga sebenarnya. Ini kalau kita mau tambahkan yang ini ya bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris juga bisa langsung translate ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini ada related juga, ada orang yang nanya juga tentang itu, bisa kita bandingkan. Kemudian ini ada yang open access-nya, ya, kemudian juga ada top papers-nya. Nah, jadi sangat banyak. Ya, sebentar. Saya akan buka yang di sini. Yang Perplexity juga sama, dia lebih ini lagi, dia bisa ngobrol di sini. Tadi kan saya mau nanya ini ya. Ini kita pindah nih, agak loncat nih. Ya, biar pelan-pelan. Ini adalah Perplexity. Kalau berbayar dia kurang lebih 125.000 sebulan, tapi worth it sekali. Tapi ini yang gratisan saja lah. Ini saya copy tadi yang ini, karena kan saya pengen pakai referensi kan. Nah, saya potong juga dari sini biar nanti, ini kan udah tahu nih, ini dari bukunya Pak Syafi'i kan, Bang Syariah dari teori ke praktek. Tinggal cari aja itu pasti akan ketemu, karena buku legendaris itu ya. Nah, oke, kemudian dari sini, kemudian saya enter. Dia sebenarnya bisa pakai yang edisi Pro, tapi saya ya udahlah yang gratisan aja lah ya. Kita lihat hasilnya. Ini pakai Perplexity. Nah, ternyata jawabannya itu di sini. Nanti kita bisa kutip ya beberapa jawaban dari ini ya. Kemudian ini di edit query-nya, kemudian ini ditambahkan dengan referensinya ya, terutama nanti. Nah, kalau kita mau ganti tulisannya, kita tinggal rewrite ya.
Nah, kemudian nanti kita bisa pilih, ya pilih pakai yang mana untuk menguatkan dari referensinya itu. Kemudian dia, misalnya di sini kita tambahkan ya, di Perplexity ini, kita mau tambahkan di sini, klik begini, ya. Kemudian lihat, ini ada explain, ya. Kemudian ada crisis word-nya bisa, translate-nya juga bisa, tapi saya ingin explain, ya. Ini kita bisa pakai slider, dia untuk apa? Ada satu lagi untuk istilahnya itu menjelaskan dari ini yang ChatGPT ini. Ini juga AI juga ya. Jadi AI juga, jadi tinggal masuk saja ke akunnya itu. Akunnya pakai Google juga akan ada. Nah, yang bikin penasaran sebenarnya ini ya. Kayak ini yang relevansi ini kan tadi karena chat ya. Ini saya tutup, kemudian kembali ke sini. Ya, kembali ke bagaimana sebenarnya cara mereferensinya. Nah, ini tadi yang tambahannya tuh ya, Listiowati ini. Nah, tinggal klik di sini ya. Nah, kalau kita mau istilahnya itu mau kutip ya, mau kutip itu tinggal biasa itu langsung klik kanan, kemudian nanti akan kelihatan. Ya, misalnya ini kan belum pilih semuanya nih ya. Ini ada PDF ya, kemudian ada open access ya, kemudian juga ada ini. Nah, termasuk di sini kita bisa taruhkan tadi yang saya bilang itu ada filenya. Jadi filenya dia itu otomatis. Kemudian ini yang bikin penasaran ini. Nah, saya ketik ini. Ini di apa? Nah, ini juga saya potong. Ya sudah ya. Nah, ini yang paling menarik ini ya. Jadi lembaga yang beroperasi ya. Kemudian saya mau ambil referensi. Jadi saya cukup begini, klik kanan, kemudian kita pilih, ya, kita lihat di bagian bawahnya, sebentar. Nah, kemudian dia klik begini, kemudian nanti akan keluar di sini ada improve, ada continue, ada pilihan di sini banyak sebenarnya, ya, ada improve writing, ada continue, ada translate. Saya pilih yang improve. Dia pakai sidebar ya, sorry. Nah, oke, sebentar saya kopikan ini dulu. Ini karena di nama dokumen ini sebenarnya. Oke, kemudian saya klik di sini. Misalnya sudah. Ini agak lambat yang di CDI-nya itu karena dia saking banyak yang pakai ini ya. Nah, ini untuk nanya juga bisa di sini untuk terjemahkan dan lain sebagainya ya. Kemudian referensi refer ya, ini beberapa yang kemarin saya buat, saya lakukan gitu ya untuk memudahkan. Kemudian yang Perplexity tadi saya nggak perlu menggunakan ini ya. Kemudian ini juga kalau Perplexity ini dia lebih detail dalam misalnya tadi. Oh, saya mau ngambil ke sini lagi referensi. Kemudian saya mau ngambil yang Munzilhaf. Tadi kan definisi ya. Nah, sini nih. Jadi saya mengambil dari ini, saya copy, ya. Kemudian saya ingin letakkan di sini, ya, di sini. Nah, dia kelebihannya itu dia ada referensi yang seperti ini. Ini kan, klik. Ini kan sumbernya OJK nih. Ya, dia langsung masuk ke sumber utamanya. Kemudian ada relate-nya. Nih. Nah, di sini tuh kita bisa klik sebenarnya. Dia akan kelihatan beberapa referensi yang kita bisa gunakan. Nah, ini di pengertian karena sifatnya dia kan masih pengertian semuanya ya. Ini OJK, kemudian juga Bank Jombang, artinya dia referensi-referensi yang sifatnya itu aktual. Nah, kemudian saya akan balik ke sini, chat with prompt ya. Nah, saya pakai yang ini, dia menariknya itu. Nah, saya paste dulu. Nah, dia sambil berjalan. Nah, ini tadi kan referensi yang di OJK Go ID. Artinya dia langsung ke sini. Jadi sumbernya itu
Nggak usah nyari-nyari satu ini tentang mana nih Bahan Pergerakan Rakyat, kan tentang definisi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang paling utama adalah referensi itu. Nah, kemudian nanti untuk menulisnya, nih saya letakkan di sini, start writing. Ini yang di Jenny. Saya ulang lagi nih ya. Ini yang di Jenny. Jadi nanti dia kelebihannya itu adalah dia langsung translate to English gitu ya. Kemudian ketika kita klik begini, ya kita klik, maka dia akan ada pilihan untuk melanjutkan. Oke, saya lanjutkan ini, ya. Kemudian nanti dia bisa memilih untuk referensinya, untuk referensi dari masing-masing sumber yang kita sebutkan. Jadi dia perlu lebih detail lagi kayak seperti sama yang di site ini, yang di typeset ini, ya. Jadi seperti itu dia akan lebih banyak lagi referensi pilihannya kita lihat. Ya karena dia tadi saya contoh yang PDF, maka di sini itu filenya PDF itu akan keluar semuanya dan terus bisa tambahkan gitu ya. Nah itu kayak contoh pertama deh ya. Saya mau ganti lagi ke contoh yang kedua. Berarti saya buka lagi yang ChatGPT lagi ya. Saya buka ChatGPT lagi nih Mbak Yosi yang tadi ya, yang biar sekalian ya. Nah, ini saya bukakannya satu aja deh, ChatGPT aja. Iya, bagaimana Pak? Saya mau buka. Mungkin contohnya kita selesaikan pada satu contoh terlebih dahulu, Bapak. Enggak, waktunya masih ada waktu sampai jam berapa ini kita? Ini kita selesai workshop pada pukul 12.00 sebenarnya para peserta dan Pak Misno. Iya, makanya. Ini jadi takut mungkin ini. Takut khawatir ini. Saya kasih buatkan ini. Saya buatkan ini aja. Yang tadi buatkan outline tentang meditasi dalam hukum Islam. Karena ini penasaran nih nanti nggak bisa ini malah. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini adalah outline meditasi dalam hukum Islam, pendahuluan, definisi, konsep meditasi, ya, kemudian ini bab satunya ini kalau kita mau tambahkan tadi ini kan terlalu pendek nih. Saya tambahkan ulang. Buatkan outline buku tentang meditasi dalam hukum Islam sebanyak 14 bab. Ya, dengan referensi mutakhir. Ini tadi biar nggak ini Mbak Yosi, nanti penasaran tadi Pak Suhendrinya nih. Betul, nah, ini ya meditasi dalam hukum Islam. Ini pendahuluan, definisi meditasi, sejarah dan asal-usul meditasi, pengantar tentang hukum Islam, tujuan dan ruang lingkup buku. Ini meditasi dalam perspektif Islam, konsep meditasi, Al-Quran hadis tentang kontemplasi dan tafakur, perbandingan tradisi meditasi lain, bentuk meditasi dalam Islam, zikir, tafakur, etika, kontemplasi sufistik. Nah itu tinggal pilih. Hukum meditasi dalam Islam, manfaat meditasi, teknik meditasi, meditasi dalam kehidupan Nabi, meditasi dalam sufi dan tasawuf, perbedaan meditasi Islam dengan tradisi lain, meditasi dan kesehatan mental, aplikasi meditasi dalam kehidupan modern, kontroversi, studi kasus, kesimpulan, ini referensinya beberapa. Nah, biar nggak penasaran ini. Kemudian saya pengen tahu, jelaskan definisi ini. Ya, langsung sama seperti tadi ya. Nanti biar langsung di-copy semuanya. Definisi meditasi. Ya, langsung saya tulis di sini. Jelaskan definisi meditasi secara detail sebanyak misalnya 10.000 kata. Sebanyak 10.000 kata. Nah, definisi meditasi. Meditasi adalah praktek mental dan spiritual bertujuan untuk mencapai kehidupan kesadaran. Banyak banget kan ya. Nah, saya mau ngambil langsung ke sini. Ini referensinya dari mana nih? Ya, meditasi adalah praktek mental dan spiritual. Saya langsung pindah ke ini, typeset. Ya, typeset. Saya ulang lagi di sini. Saya langsung ambil dari home lagi. Kemudian saya ingin tahu referensinya di mana sih tentang meditasi ini. Waktu kita tinggal 3 menit soalnya nih. Tadi agak kepotong dikit ya. Mungkin tidak masalah jika kita lebih dari pukul 12, Pak Misno. Apakah tidak keberatan? Ya, tapi paling lama 10 menit sih. Iya, mungkin ya. Karena nanti yang lain juga, peserta juga kasihan juga, biasa ada perlu gitu kan. Nah, 10 menit nggak apa-apa. Nah, ini saya mau tambahkan. Jadi tadi setelah ini kan ditukar nih. Kita ganti ya.
Kita ke ini, kemudian kita ganti dengan yang tadi meditasi. Kita mau lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, balik lagi ke sini ya. Ternyata kita lihat hasil dari yang ChatGPT tadi itu. Nah, ini ya. Ini kan tadi tentang definisi. Dia tinggal copy, pindahkan, meditasi dalam agama Hindu, dalam Buddha, Taoisme, ya dalam agama Kristen, dalam Islam. Ini kan karena semuanya tuh. Ya nanti baru fokus, misalnya kita langsung di sini. Lebih spesifik misalnya karena tadi tentang Islam berarti ini kan masih terus tuh 10.000 kata tuh. Dia udah ditulis tuh 10.000 kata. Saya pengen lagi jelaskan lebih ya. Jelaskan lebih detail mengenai pengertian meditasi dalam Islam ya. Bentar ya. Dikit lagi 1:30 ya. Nah, oke, kita lihat nih. Jelaskan lebih detail mengenai pengertian meditasi dalam Islam. Nah, pengertian meditasi dalam Islam tuh sebutkan satu-satu, ya kan? Nah, ini semua tinggal ngetik sendiri tuh, tinggal jalan sendiri. Dengan tafakur. Nah, saya pengen kembali ke sini. Oh, dia tadi agak gangguan sedikit nih karena saking banyaknya. Ini ya. Tuh, ada. Oke, sambil nunggu. Ini hasilnya yang ChatGPT. Tafakur, ya. Nah, sampai ada ayat Al-Quran segala tuh. Muhasabah, tujuan. Tadi tinggal kita pilih-pilih. Kita pilih, kemudian nanti kita sesuaikan dengan pemahaman kita. Tadi pesan saya sih ketika membuat outline itu sebaiknya juga kita perbaiki dulu, kita sesuaikan. Jadi tidak langsung plak gitu ya, agar hasilnya lebih bagus. Ya jadi lihat dulu, ini kan nggak ada habisnya nih. Ini 1 harian nulis juga nggak bakalan selesai itu. Dan dia 24 jam sampai kepada kesimpulan segala tuh. Nah, gitu ya. Nah, balik ke sini kita lihat yang di typeset ke nah, ini kan tadi kita udah sampai sini ya. Nih. Kemudian kita enter. Nah, ini kalau ini tadi ini untuk mencari apa? Mencari referensi. Jadi pertama pakai ChatGPT atau Gemini atau Simplified. Kemudian setelah itu bisa menggunakan typeset, kemudian juga menggunakan Perplexity dan juga menggunakan Genie.ai. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya, ini sangat lengkap sekali. Kemudian kita tinggal tambahkan. Ini bisa balik ke atas lagi, jadi nanti bisa dikumpulkan. Ya, misalnya saya mau pengen tahu tentang ini, ya tentang sejarah dan asal-usul meditasi. Ya, kita ketik di sini, jelaskan atau boleh tuliskan secara detail mengenai tuliskan secara detail sejarah asal meditasi di timur. Referensinya di mana? Ini kita tinggal cari aja nih, misalnya tentang Hindu, kan kita nggak mungkin belajar ini yang Hindu, jadi langsung ke cari aja di referensinya. Ya, di translate-nya di sini juga ada, explain-nya juga ada. Jadi udah detail sekali tuh. Kita copy ya. Soalnya eyesight juga bisa nih ya. Nah, mana nih? Nah, ini hasil tadi untuk cari referensi. Meditasi adalah latihan yang beragam. Oke, meditasi adalah latihan yang beragam dengan berbagai bentuk dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental spiritual. Ini mencakup teknik seperti mindfulness, pernapasan, fokus pada saat ini untuk mengurangi tingkat stres. Kita lihat referensinya. Ada terkait Global Meditation Practice Literature Review. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Application of Meditation for Stress Management. Penasaran? Ini English ya. Nanti kalau mau nyari hasilnya di sini. Lihat hasilnya di bawah. Ini pertama, Global Meditation. Ini ada insight-nya. Kalau pengen lebih detail, isinya apa sih? Gitu ya. Ini kalau yang ini ya PDF, ya dengan open access. Ini satu referensinya, ya. Kemudian bisa ngobrol juga isi di referensi itu apa sih sebenarnya. Kemudian perbedaannya dengan itu apa, gitu kan ya. Nah, kemudian, ini tadi yang di ini. Saya akan buat di sini tadi. Saya ganti ya jadi meditasi ya. Tadi yang bank udah lewat. Oke. Saya ingin pakai yang ini. Teks ini. Ini yang
Teks-teks seperti Upanishad menjelaskan teknik dan tujuan meditasi sebagai sarana untuk mencapai kesatuan dengan Brahmana. Dia lagi mikir nih. Nah kita kan nggak pakai itu tuh, yang ini apa namanya, Wikipedia kita nggak gunakan, kita pakai cari yang lain. Nah, kemudian kita mau copy di sini referensinya, ya. Kita bisa pakai new document, ya. Kemudian kita klik, bentar. Ini dokumennya. Nah, di sini. Jadi ini kalau untuk tambahan-tambahan dari sini ini. Ini title-nya, misalnya kita tulis di sini meditasi. Nah, oke, start writing. Jadi kalau ini dia betul-betul nulis juga dari awal. Nah, nanti dia akan ada pilihan tuh, ya. Kemudian kita accept. Ini yang di Jenny ya, johnny.ai. Nah, dia akan lanjut nulis. Jadi kalau ini hebatnya dia dalam bahasa Inggris memang ininya. Dan kelebihannya kalau Jenny itu ketika kita klik begini, lihat di sini, lihat, perhatikan ada cite. Nah, kita cite, citasi, ya. Kemudian kita mau pakai yang stylenya itu apa? Misalnya saya ngambil, ada referensi di sini nih, yang citasi sudah 2 orang, kayak saya klik. Nah, seperti ini, ya, langsung dia akan tersitasi sendiri ada di sini nih. Tuh, kalau kita standar pakainya ini ya, APA ya, atau pakai Harvard. Kita lihat pakai Harvard hasilnya. Nah, dia hebatnya itu begini. Jadi, walaupun kekurangan Jenny itu dia masih pakai bahasa Inggris ya, tetapi dia sudah bisa digunakan untuk misalnya itu apa, untuk bahasa. Nah, kalau Chicago kan dia hanya tahun 2012. Tapi nanti kalau kita ngopi ke daftar pustakanya itu ya udah gampang banget lah. Tinggal di copy pindahkan aja nih. Saya pakai yang Harvard. Nah, dia nama ya dengan tahunnya. Kemudian saya pakai yang EA. Nah, dia hanya seperti ini, EndNote seperti ini. Gitu ya. Jadi apa ya, kurang apa lagi kalau buat referensi gitu ya. Jadi lengkap sekali. Misalnya begini, saya balik lagi ya, kita bikin new dokumen. Ya, yang tadi yang perbankan. Jadi dia pakai Jane itu dia memang betul-betul bisa mereferensikan. Kemudian sama juga begini, ya. Jadi kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, misalnya saya ganti ini. Ya, misalnya jangan lembaga keuangan, gantilah, jangan Pak Sofi ya. Kita tukeran dengan yang paling itu Munzilhab. Nah ini karena di bahasa Inggris dia lebih gampang, ya. Kita ambil yang di sini. Nah, kita buat di sini. Oke, start writing, sistem keuangan, ya. Nah, dia akan menuliskan dari referensinya. Nah, accept, kita setuju dengan ini. Islamic Finance, a system that operate, tambahkan dia akan nambah bedanya itu dipakai bahasa Inggris. Oke, saya mau pakai ini, saya mengambil citasinya. Tinggal blok, di highlight, dia di blok, kemudian kita pilih yang citasi, cite. Kita lihat hasilnya. Jadi nggak usah mikir, dan bukunya bisa diakses, jadi bukan ngarang gitu ya. Nih, dia pakainya, ini banyak sekali pilihannya sebenarnya. Ya, ada di Fahim Khan, kemudian ada juga ini jurnal Pasar Islamic Banking, kemudian ada juga Ziauddin. Oke, saya ambil satu aja yang paling atas lah ya. Ini, saya mau ambil ini. Klik. Nah, saya mau pakai Harvard. Ini kalau pakai APA, American Psychological Association. Tuh, Han 2007. Kalau mau itu tinggal klik ini, kemudian kita pilih copy ininya, ya, copy filenya nih. Kita bisa nanti masukkan ke mana? Tuh, ke ke Mendeley yang ada di itu. Ya, dinarratifkan, kita tambahkan naratif, diganti narasinya itu juga jadi, gitu ya. Nah, di sini nih. Jadi ini pakai APA style, mau pakai misalnya mau pakai yang Harvard. Nah, Ahan ini dia akan nambah tuh. Ini kita tambah lagi, try again, tambah lagi, dia nulis lagi terus. Ya. Nah, dia nulis lagi tuh. Accept lagi. Ini untuk yang paling banyak jurnal, tapi buku juga sangat luar biasa nih. Kayak gini lah gitu.
Nah, oke, accept. Kemudian saya pilih lagi. Jadi cuma begini aja. Tinggal klik kanan, kemudian citasi. Nanti akan keluar. Ya, akan keluar citasi yang pilihannya itu enggak satu. Pilihannya itu sangat banyak sekali. Misalnya saya view new tab lah ya, biar kelihatan nih. Ini adalah hasil citasi dari Jenny.ai. Yang tadi yang site itu juga bisa juga. Oh, ini agak sedikit error di ininya. Dia karena saking banyaknya yang menggunakan Jenny itu ya. Nah, jadi tinggal klik ini tuh. Bayangin aja langsung keluar di sini gitu ya. Apa coba yang nggak bisa gitu. Dan jurnal itu hebatnya begini. Accept. Dia nanti akan nambah lagi. Dia akan nambah lagi. Jadi tinggal kitanya mau nulis apa. Ini meditasi tadi ya, jurnalnya ini. Nah, kemudian ini pilihannya tuh ini banyak banget referensinya. Kalau mau citasi gimana? Ya gampang. Dia tinggal ini tuh. Kita lihat di atasnya. Dia langsung ada di sini. Nah, di sini tinggal style-nya dia mau pakai apa? APA, Harvard atau Chicago. Gitu ya. Jadi semuanya dari palsu. Ini bukan istilahnya itu ngarang, tapi lihat aja di situ. Ya, lihat di referensinya itu ada. Seperti kita ini lagi lah ya, harus bikin komunitas untuk istilahnya itu nulis bareng-bareng ya. Pokoknya intinya pakai ChatGPT, kemudian menggunakan Perplexity, kemudian Typeset, kemudian in English itu pakai Jenny.ai gitu ya. Nah, itu sangat powerful untuk kita bisa menuliskan tinggal copy text pindahkan jadi referensi. Kan? Ya. Mungkin ini betul. Pak Misno, mungkin ini ada satu pertanyaan yang ada hubungannya dengan referensi. Ini ada pertanyaan dari Pak Jupriadi, boleh saya bacakan? Pak Misno, satu saja gitu. Halo, Pak Misno. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Oh iya, ini ada pertanyaan, apakah dengan menggunakan ChatGPT kalau kita copy ke Word, apakah akan terkena plagiat gitu? Ini pertanyaan dari Pak Jupriyadi di Jakarta. Ini ada hubungannya nih dengan referensi, silakan dijawab Pak Misno. Jaringan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu peserta, sepertinya materi kita terkendala jaringan internet ya. Mohon untuk menunggu. Halo, Pak Misno. Ya, oke, bisa dua-duanya. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya. Ini ada pertanyaan, apakah dengan menggunakan ChatGPT, kalau kita copy ke Word, apakah terkena plagiat? Oke, jawabannya tidak. Karena dia sangat unik. Tetapi kalau untuk jaga-jaga, pakai AI satu lagi, yaitu menggunakan paraphrase. Tadi di Jenny juga bisa di paraphrase. Kemudian di ChatGPT sendiri itu bisa tolong paraphrasekan kalimat ini. Ya, itu langsung di paraphrase dan tidak akan terdeteksi. Gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Semoga Pak Jupriyadi ini masih bergabung dengan kita ya. Semoga pertanyaan juga terjawab. Pak Misno, apakah masih akan membagikan layar atau bagaimana Pak Misno? Oke, saya rasa cukup Mbak Yosi. Ini nanti kalau untuk lebih detail lagi nanti kita bisa diskusi lagi lah ya. Diskusi baik, lagi betul. dan lain sebagainya. Iya, terima kasih.
Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Misno, Sarjana Hukum Islam, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Islam, Magister Hukum yang sudah memberikan materi dalam workshop online Kiat Kilat menulis buku akademik dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Sepanjang 2 jam belakang ini kita sudah mendapatkan banyak hal tentang bagaimana menggunakan ChatGPT dengan beragam tools dan juga penggunaan dari Gemini, Perplexity, Gemini AI, dan ragam AI yang lain gitu ya. Semoga ini para peserta dan para Bapak Ibu sekalian dengan adanya workshop ini, setelah ini bisa langsung nih menulis tema apa menggunakan AI seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh pemateri kita. Seperti itu saja. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yaitu Pak Misno. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang masih bergabung dan mengikuti workshop online yang diadakan oleh penerbit Bintang Semesta Media. Sedikit informasi lagi, seperti yang disampaikan di awal bahwa Bapak Ibu peserta bisa mengeklaim diskon penerbitan hingga 1 bulan ke depan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki naskah dan ingin menerbitkannya, masih mendapatkan diskon 20% di penerbitan Bintang Semesta Media. Saya Yosi Sulastri, terima kasih banyak kepada para peserta dan terima kasih khususnya kepada Pak Misno yang sudah membagikan ilmunya dalam sesi workshop online kali ini di 13 Juli 2024. Sebelum itu mohon untuk tetap berada di ruang Zoom karena nanti ada sesi dokumentasi yang dipandu oleh MC. Saya kembalikan kepada MC pada acara kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai acara inti kita. Semoga ilmunya sangat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti langsung untuk menulis buku akademik. Baik, sebelum acara ditutup, mari kita abadikan momen ini dengan dokumentasi yang akan dibantu oleh tim dokumentasi. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera semuanya. Kita akan berpose 1, 2, 3. Dan pose satu lagi, salam literasi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada Bapak Misno yang telah mendermakan ilmunya, kepada Mbak Yosi yang telah memandu diskusi kita kali ini, dan juga Bapak Ibu peserta workshop online. Saya Alfi Nur Fariha undur diri, mohon maaf atas segala salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sampai Luar jumpa biasa. lagi Pak Tetap Misno. menulis ya. Nanti bisa komunikasi Ya, biar amin. di Bintang Pustaka ya. Amin. Kita dukung pokoknya untuk Bintang Pustaka itu. Betul. Izin keluar Bapak Ibu, silakan monggo.